A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali mempelajari dan mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, ayat demi ayat, ya sedikit demi sedikit, bahagian demi bagian kita kulik ya Al-Quranul Karim untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita baca-baca saja. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, hari ini di kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat 102 ya. Di mana ayat 102 ini agak mundur ke belakang ya. Dan masih tentang orang-orang Yahudi ya, atau Bani Israel. Tapi di ayat ini ceritanya mundur ke zaman Nabi Sulaiman. Itu ya. Agak sedikit mundur ke zaman Nabi Sulaiman. Tapi tetap konteks ayat ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ya, ketika itu. Dan ini salah satu ayat yang kemudian menelanjangi keyakinan orang-orang Yahudi yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang-orang di luar kalangan mereka. Yaitu tentang cerita dua sosok ya, yang mereka orang-orang Yahudi klaim sebagai malaikat yang mengajarkan sihir gitu. Dan kemudian ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi menambah daftar pembuktian ya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah gitu. Tapi tetap ya orang Yahudi kemudian mayoritasnya membantah, membangkang dengan 1001 alasan. Dalam ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum
law kanu ya'lamun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya, salah satu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi ya ketika itu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mereka ya wattaba'u ya mereka mengikuti, mereka di sini maksudnya orang-orang Yahudi ya atau Bani Israel. Matatlu syayatin ya apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman ya, dan Sulaiman itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak kufur. Walakinna syayatin kafaru. Tetapi yang kafir itu adalah setan-setan itu. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka ya setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia ya. Setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada jadi setan ini mengajarkan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat ya. Malakaini ya, dua malaikat di negeri Babilonia, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, padahal keduanya ya Harut dan Marut itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun ya dulu ya, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami berdua adalah ujian, cobaan ya bagi kalian. Wala takfur, oleh sebab itu janganlah kufur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka kemudian mempelajari dari keduanya ya dari Harut dan Marut apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya min ahadin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguh kata Allah Subhanahu wa taala mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli ya maksudnya menukar ya atau membeli di sini artinya ya melakukan gitu ya. Melakukan atau menggunakan sihir itu, maka kata Allah malahu fil akhirati min khalaq, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan ya, atau kebaikan sedikit pun di akhirat. Kemudian Allah tegaskan walabi sama syarau bihi anfusahum, sungguh buruk sekali perbuatan mereka ya dengan sihir itu gitu kan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi ya, ini memang ayat ini cukup menarik ya untuk dibahas karena ada satu kalimat yang di zaman sekarang fenomenal ya, sihir gitu ya. Jadi sihir ini adalah hal yang kemudian menjadi kontroversi, artinya ada orang yang percaya sihir itu ada yang tidak. Ya. Bagi mereka yang mengedepankan logika ya, sebab akibat, ya umumnya tidak percaya dengan adanya sihir. Jadi istilah santet, pelet, itu mereka nggak percaya. Tapi ya, bagi sebagian orang itu diyakini keberadaannya. Memang benar-benar ada ya yang namanya pelet, santet, sihir gitu kan. Nah, Al-Quran menyebut kata sihir
dan ada beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang sihir. Nah, salah satunya ayat ini gitu kan. Ya, di mana ya, di dalam ayat ini Rasulullah SAW membongkar ya, atau mengungkapkan bagaimana orang-orang Yahudi ya di masa beliau itu mengikuti sihir yang sebenarnya dibacakan oleh setan kepada ya kepada mereka ya kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Sulaiman bin Daud ya, alaihi wassalam. Jadi pada masa Nabi Sulaiman dulu ya ada Bani Israel, ada orang-orang Yahudi ya ketika itu ya, menerima ajaran ya, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh setan. Karena kan Nabi Sulaiman alaihissalam itu salah satu mukjizatnya adalah mampu menundukkan bangsa jin. Ya, jin itu kan salah satu makhluk yang berpotensi menjadi setan. Ya kan kalau dalam Al-Qur'an kan jelas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, setan itu kerjanya membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, dan yang disebut dengan setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin ya, yang tidak nampak, dan dari golongan manusia yang kasat mata jelas itu. Jadi setan itu bisa bentuknya jin ya nggak kelihatan, atau yang kelihatan adalah manusia. Makanya ada manusia yang hatinya iblis ya, tidak punya perasaan gitu kan, kejam ya. Ada kasus baru-baru ini ya di Sumatera Barat, saya mengikuti kasus ini. Ada seorang anak gadis ya yang dikenal baik ya, berbakti kepada orang tuanya, hidup dalam kekurangan ya, tapi dia berusaha menyiasatinya dengan berdagang ya. Namanya almarhumah Nia ya, Nia Kurniasari. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi Nia ini diceritakan disebutkan dalam beritanya itu dia berdagang dari SMP. Jadi kisah ini muncul ketika dia sudah berusia 18 tahun dan sedang mencoba berjuang untuk kuliah. Ya. Dan uang itu kan orang tua yang tidak mampu ya menyekolahkannya tinggi-tinggi itu. Jadi dia menyadari itu dan kemudian dia mengumpulkan uang dengan dagang. Dagang pun itu diambil dari orang, ya dia hanya ngambil selisih. Sedikit-sedikit dikumpulkan setiap hari, jualan goreng-gorengan keliling ya. Anaknya cantik ya dan rapi, tertutup jilbabnya gitu kan. Dan cukup berprestasi katanya di sekolahnya. Jadi gambaran anak yang baik ya, yang kemudian dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak mampu. Dan tragisnya ya, almarhumah ini kemudian di hari terakhir hidupnya dia di ruda paksa ya, atau diperkosa oleh orang situ juga, tetapi katanya tetangga kampung gitu. Jadi setelah dia pulang menjual gorengan ya di sore hari waktu itu hujan, kemudian dia diikuti oleh ini inisialnya IS katanya, Indra siapa gitu. Nah ini pemabuk ya, umurnya 31 ya, pengkonsumsi narkoba. Nah dia kemudian diikuti dan kemudian terjadilah pemerkosaan, dan tragisnya lagi ya, setelah diperkosa dia dibunuh ya. Kemudian dikubur ya jenazahnya dalam keadaan tidak berbusana. Setelah hilang selama 2 hari akhirnya diketemukan ya, oleh oleh aparat setempat, dan kemudian 11 hari kemudian ya, si pelakunya ditangkap. Dan orang di kawasan ya siapa yang memerintah ini marah luar biasa kepada sosok pelakunya ya, yang inisialnya IS ya, atau Indra ini. Panggilannya Iin gitu ya. Ini kita bisa bayangkan ada orang ya yang setega itu, nah, ya, sekejam itu gitu ya. Yang diperkosanya adalah seorang gadis yang tidak punya kekuatan gitu ya. Dan dikenal sebagai anak baik ya. Dia tidak mengganggu gitu kan, bukan anak yang jahat gitu, tapi kemudian harus
diperlakukan sedemikian ya, diperkosa kemudian dibunuh ya, kemudian dikubur ya. Ada yang saya curiganya dikuburnya hidup-hidup ya, pingsan kemudian diperkosa kemudian dikubur. Ada orang yang sekejam itu ya. Dan inilah yang di dalam Al-Quran ya disebut sebagai setan. Nah, setan dari golongan manusia. Dan itu kasus seperti itu luar biasa ya, banyak. Kita tidak meragukan lagi teori Al-Quran bahwa memang ada orang-orang yang sifatnya adalah sifat setan. Wujudnya saja fisiknya manusia, tapi hakikatnya, pemikirannya, ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya ya, itu adalah setan belaka. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ya, orang-orang Yahudi, kembali ke ayat ini ya. Orang-orang Yahudi ya, ada sebagian dari mereka yang kemudian ya berjumpa dengan setan dari golongan jin ya. Nah, lalu kemudian ya, setan-setan ini mengajarkan kalimat-kalimat, nah, gitu ya, kalimat-kalimat, bacaan-bacaan, mantra-mantra ya, sihir, dan kemudian ya, yang dibahas dalam ayat ini adalah mereka mengklaim bahwa jadi setelah Nabi Sulaiman wafat, kemudian ilmu-ilmu sihir ini ya, bacaan-bacaan mantra-mantra sihir ini masih diamalkan ya, turun temurun gitu kan. Ada yang meyakini ada kitabnya gitu, yaitu bukunya itu. Kumpulan mantra-mantra sihir. Nah, kemudian kesininya setelah Nabi Sulaiman wafat muncul keyakinan klaim bahwa Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan itu kepada mereka. Nah, dan katanya Nabi Sulaiman itu mendapatkan itu dari dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Jadi muncullah ya keyakinan ya di kalangan ya, Bani Israel atau orang Yahudi ketika itu bahwa Nabi Sulaiman itu juga mengamalkan praktek sihir. Nah, sihir yang didapatkan dari dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ya, di dalam Al-Quran. Karena tidak mungkin seorang nabi yang memiliki kemuliaan ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengikuti ya, ajaran-ajaran setan gitu kan ya, walaupun katakanlah ya sihir itu ya mungkin mendatangkan sesuatu yang wah takjub, ngapain Nabi Sulaiman belajar kepada setan atau kepada malaikat, orang dia adalah Nabi Allah ya, mudah sekali bagi Nabi Sulaiman untuk kemudian mendapatkan itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain kemudian belajar kepada jin atau setan yang justru tunduk kepada dia gitu kan. Nah, jadi dibuatlah teori-teori ya pada masa itu ya sampai masa Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Sulaiman itu mendapatkan ya ilmu sihir dari ya, anak buahnya ya. Ada yang mengatakan bahwa dari keyakinan orang-orang Yahudi ya dan sebagian orang-orang Nasrani bahwa Nabi Sulaiman itu punya selir 700 ya, kemudian gundik 300 ya 1000, dan sebagian besarnya adalah para penyembah berhala. Lalu kemudian Nabi Sulaiman di masa tuanya terpengaruh gitu kan oleh istri-istrinya, lalu kemudian mempraktikkan sihir. Itu klaim-klaim yang muncul. Ya tentu ini tidak benar di dalam ajaran Islam. Ya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran menggambarkan bahwa beliau adalah orang yang saleh, ya, seorang nabi yang saleh, yang marah kepada dirinya ketika tahu dia lalai ya, mengingat Allah gara-gara kecintaannya kepada kuda. Bayangkan saja ya, sampai kuda itu kemudian dibunuh semuanya karena beliau marah kepada dirinya yang lalai untuk berzikrullah, beribadah kepada Allah gara-gara ya terpesona dengan kuda-kuda yang baru datang. Bagaimana orang sesaleh ini lalu kemudian diklaim yang mempraktekkan sihir, apalagi sihir itu kemudian diajarkan oleh jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman.
dia samain aja Nabi Sulaiman itu sama kita gitu kan. Kita kadang-kadang kan punya anak buah ya. Karena ada juga ya majikan yang mau mendengarkan ajaran anak buahnya. Ada ya. Anak buahnya ngomong nih bos begini gini bos. Ada juga bos-bos ya atas-atasnya kemudian gitu ya. Nah, dicobain sama dia. Dia samain ya Nabi Sulaiman dengan sifat mereka. Ya. Padahal Nabi Sulaiman ya, tentu ya, jauh dari itu ya karena dia adalah seorang nabi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kesalehannya. Jadi jelas ya bahwa klaim-klaim itu adalah satu pemalsuan ya yang dipengaruhi oleh hawa nafsu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel. Nah, dan sebagian ya, para ulama mengatakan sebenarnya mereka hanya menghubung-hubungkan sihir itu pada Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan atau mempraktekkan sihir karena dia mengetahui bahwa yang namanya sihir itu adalah perbuatan yang mengingkari Tuhan. Ya. Nabi Sulaiman sangat mencintai Allah itu kan. Jadi mustahil ya Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Adapun kisah tentang sihir ya yang diterangkan ya di dalam Al-Qur'an ya, terutama dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi Firaun ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan clue ya. Bagaimana mekanisme kerja sihir. Ya. Jadi sihir itu ya kalau di dalam penjelasan Al-Qur'an adalah sulapan ya. Kalau bahasa Melayunya silap mata. Matanya salah lihat gitu ya. Ya, sulapan yang menipu pandangan mata sehingga orang yang melihat mengira bahwa yang terlihat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah di dalam surah Toha ya, surah yang ke-20 ayat yang ke-66. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Terbayang oleh Musa ya, seakan-akan ular itu merayap dengan cepat karena sihir mereka kan. Dalam kisahnya itu pendeta-pendeta tukang-tukang sihirnya Firaun itu kan ngeluarin tali ya. Lalu kemudian dia baca mantra-mantra lalu kemudian dilempar. Nah, yang terjadi adalah bahwa Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini yukhayyalu ilaih. Terbayang olehnya Nabi Musa kemudian terpengaruh gitu. Sehingga yang nampak ya dalam pandangan Nabi Musa bahwa seolah-olah itu bahwa tali itu kemudian berubah menjadi ular dan ular itu merayap dengan cepat. Bisihrihim ya, dengan kemampuan tukang-tukang sihir itu. Jadi dari zaman Nabi Musa ya sebelum Nabi Sulaiman ya. Ini Nabi Musa dulu kan baru Nabi Sulaiman ya. Udah jelas ya bagaimana sihir itu, praktek sihir itu sudah ada. Itu dalam ayat yang ke surah Al-A'raf surah yang ke-7 yang ke-16 juga Allah mengatakannya saharu a'yunin nasi wastarhabuhum. Mereka yang menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut. Jadi sihir itu areanya ada di mata. Makanya ada sulap ya, magic apalah sebetulnya. Itu kan kemudian membuat itu kan objeknya yang mata gitu kan. Yang dituju itu mata. Ya. Kalau sebagian pesulap itu ya mereka mendatangkan trik-trik ya yang kemudian ketika mereka show ya itu banyak penonton yang meyakini tidak mungkin bisa terjadi gitu kan. Padahal itu ada trik-triknya. Bagaimana bisa itu terjadi? Aduh, ada trik-triknya. Nah, dalam hal ini sihir termasuk sesuatu yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sebagian manusia saja, tetapi apa yang telah terjadi menunjukkan bahwa apa yang Allah sebut sebagai malakaini ya, dua malaikat Harut wa Marut itu tidak mampu memberikan pengaruh gaib yang melebihi kemampuan manusia. Bahkan yang disebut kekuatan gaib oleh mereka itu hanyalah kemahiran dalam menguasai sebab-sebab yang mempunyai pautan dengan akibat yang dilakukan. Ya, artinya ada triknya gitu ya. Dan hal ini hanyalah terjadi karena izin Allah juga itu.
ya bahwa kemudian para penyihir Firaun ya berhasil mengubah ya pandangan manusia ya tali jadi ular gitu kan. Itu dengan izin Allah gitu kan. Dengan izin Allah, karena Allah punya rencana tadi ya dengan nabinya itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Ya, dalam prakteknya tukang-tukang sihir itu ya di zaman Nabi Sulaiman, kemudian sampai ke zaman Nabi Muhammad, bukan sampai zaman sekarang lah gitu ya. Mereka itu ya melakukan praktek sihir itu diawali dengan membaca mantra ya, menyebut nama-nama setan dan raja-raja jin ya, agar kemudian kalau dulu ada artis ya legend ya kalau di Malaysia, Tan Sri P. Ramlee ada salah satu adegan episode filmnya itu ya baca mantra ya, hai jembalang tanah seperti ya. Disebut nama-nama itu ya, nama-nama setan, nama-nama jin, mantranya begitu ya. Saya ketawa juga oleh itu. Nah itu agar apa? Agar kesan ya, seolah-olah mantranya itu ya, dikaburkan oleh raja-raja jin, oleh nama-nama yang disebut tadi. Maka wajar kalau kemudian ya tidak mungkin ya Nabi Sulaiman mengamalkan itu. Nabi Sulaiman itu menyembah Allah gitu kan. Ya memuja Allah dan tidak menyembah dan memuja selain dia, selain Allah gitu kan. Tidak mungkin gitu. Nabi Sulaiman kemudian terlibat dalam praktek ini. Nah, itulah kemudian ya orang-orang di zaman Yahudi di zaman Nabi ya, orang Yahudi di zaman Nabi Nabi Muhammad SAW kemudian menyebarluaskan sihir itu ya, dengan tujuan untuk menyesatkan ya. Ya, mereka dapat sihir itu dari nenek moyang mereka dan mengatakan sihir itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kan jaraknya jauh ya, dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja 500 tahun. Belum dari Nabi Isa ke Nabi Sulaiman berapa ratus tahun juga. Jadi cerita itu kemudian turun-temurun jadi bergeser, sehingga mereka mengklaim inilah yang diajarkan Nabi Sulaiman. Dan ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya. Nabi Sulaiman itu tidak kafir ya, kafir dalam artian mengamalkan praktek sihir. Ya. Karena mengamalkan sihir itu adalah orang kafir. Ya, tidak mungkin seorang nabi mengamalkan itu. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam ayat ini juga terjadi ya pembahasan di kalangan para ulama tentang sosok Harut dan Marut. Ya. Ya, ada yang kemudian para ulama yang meyakini bahwa Harut dan Marut adalah malaikat, gitu ya, menyamar jadi manusia, itu kan. Ada juga yang ahli tafsir ya mufasir yang menyebut bahwa kalimat malakaini ya, dua malaikat itu dibaca bukan malakaini ya, tapi dibaca malikaini, dua raja. Jadi sebetulnya mereka manusia gitu kan, dua raja yang kemudian ya, dikenal dengan nama Harut dan Marut. Dan mereka kemudian menyesatkan manusia dengan amalan-amalan sihir yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Dengan trik-triknya yang ujung-ujungnya sebetulnya dua raja, dua penguasa ini ya, Harut dan Marut ini sebetulnya ingin menyesatkan manusia. Nah itu perbincangan cukup menarik ya di dalam ilmu tafsir terkait dengan sosok Harut dan Marut. Tetapi sebetulnya hal ini tidak terlalu urgent ya, terlalu penting untuk kita perdalam, kita bahas. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kemudian ya, ayat ini ya, menunjukkan hakikat sihir gitu kan. Apakah betul sihir itu berpengaruh secara tabi'i ya, atau disebabkan oleh sesuatu yang sangat misteri ya. Dan kemudian ya, penegasan adalah bahwa Nabi ya, Nabi Sulaiman ya, dan juga nabi-nabi setelahnya termasuk Rasulullah SAW tidak mungkin mengamalkan praktek kekufuran. Ya, jadi orang Islam itu ya, kalau ngikutin nabinya maka tidak boleh terjerumus ke dalam praktek-praktek sihir. Nah,
Nggak boleh kemudian ada ya praktek-praktek yang berbau sihir lalu kemudian diklaim ini ajaran dari Islam. Jangan ngikutin orang Yahudi lah gitu ya. Orang Yahudi itu ya dia campurkan kitab Taurat ya dengan amalan sihir. Ya. Tauratnya ya bimbingannya benar gitu kan, membawa manusia kepada Allah. Ya. Mentahui dengan Allah, ya menuhankan Allah satu, esa. Gitu. Tapi kemudian prakteknya ya ada orang-orang Yahudi ya yang melibatkan diri dalam praktek sihir lalu kemudian mengklaim ini juga bagian dari ajaran Nabi Sulaiman. Dan sadar tidak sadar sekarang ini banyak yang di kalangan kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad lalu kemudian menjalani mengamalkan praktek-praktek sihir juga kan, ada mantra-mantra yang dicampur-campur ya, diambil dari Al-Qur'an pakai bahasa daerah campur-campurnya lalu kemudian jadi bacaan, jadi ajian gitu ya. Dan kemudian menimbulkan efek seperti efek sihir itu. Lahirlah ya kalau kita ada ilmu pelet, ilmu santet dan sebagainya. Yang mirisnya ya itu diklaim sebagai bagian dari syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi seolah-olah ya masyarakat merasa ini memang ajaran Islam. Ya, praktek-praktek ini gitu kan. Ya, praktek-praktek perdukunan ya kalau kita lihat ya. Dukun-dukun sekarang tuh pakai serban ya, pakai udang-udang gitu. Kalau dulu dukun kan pakai ikat kepala doang gitu. Dukun-dukun sekarang tuh ada yang pakai serban, ya, pakai udang-udang. Ya, kerjaannya itu tadi ya, bacain mantra-mantra ya. Nerima tamu ya, apa hajatnya? Hajatnya pengen si A si B jatuh cinta. Oh ini dikasih mantra-mantra, mana airnya, mana makanannya, jadilah pelet. Ya, bahas sehingga kemudian karena bingung ini orang kafir apa orang Islam maka disebutlah orang pinter, nah, gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah praktek-praktek yang jelas-jelas menyerupai tingkah laku orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW yang menyebutkan ya bahwa mereka mengamalkan sihir ya, berdasarkan ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui surah Al-Baqarah 102 ini. Ya. Dan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi dan ini menjadi pesan bagi kita untuk juga supaya kita juga tidak seperti mereka. Jangan sampai ajaran Islam ini ya, kemudian pada akhirnya ya setelah terpaut jauh dengan Nabi Muhammad SAW kita selewengkan dengan ritual-ritual yang berbau sihir. Sekarang tuh kan lagi musim mau pilkada ada ya orang-orang yang kemudian datang ya ke tokoh-tokoh, ke dukun-dukun ya yang dukunnya itu dalam tanda kutip ya pakai udang-udang ya, pakai serban gitu kan. Ya, seolah-olah kiai ya, seolah-olah ustadz besar. Lalu kemudian ngasih mantra-mantra, amalan-amalan, bacaan-bacaan yang sebetulnya ya, itu bagian dari kesyirikan. Yang mirisnya kadang-kadang ada yang bacaannya itu dicampur-campur ya, ayat Quran diambil sebagian kemudian pakai bahasa daerah. Kita jangan seperti itu. Justru yang Allah harapkan adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat 103-nya, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min 'indillahi khairun. Walau kanu ya'lamun. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah ya tidak mencampurkan iman mereka, ketakwaan mereka dengan praktek-praktek sihir tadi ya. Praktek-praktek perdukunan, maka Allah katakan lamasubatun min 'indillahi khair ya. Maka apa yang datang dari Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka ya, dalam bentuk keberkahan, keselamatan, penjagaan, ilmu ya, itu khairun, lebih baik ya daripada janji-janji ya yang dimunculkan dalam praktek perdukunan atau praktek sihir gitu kan. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Karena kita jahil, bodoh,
kita kemudian tidak tertarik untuk memurnikan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Nah inilah ya situasi dan kondisi yang harus kita jaga, kita waspadai, jangan sampai kemudian kita terlibat di dalamnya. Apa-apa kembalikan kepada Allah. Jangan panggil-panggil dukun, ya, panggil-panggil orang pintar. Saya nggak tahu kenapa disebut orang pintar. Itu tadi kali ya. Dibilang kafir pakai udang-udang, dibilang ustadz tapi ya bakar kemenyan ya pakai sesajen gitu kan. Akhirnya sebut aja orang pintar gitu ya. Pintar ngebodohin maksudnya gitu ya. Pintar mengelabui gitu. Nah, kita tidak boleh ya. Kalau ada apa-apa, ada masalah, ada apa, ada hajat, ada keinginan, kembalikan kepada Allah karena Dialah sumber hajat ya. Allah lah yang mengabulkan segala sesuatu, Allah yang punya alam semesta gitu kan. Ngapain kita kemudian cari dukun, cari tukang sihir ya. Senang sama orang gitu kan. Pengen orang itu jatuh cinta kepada kita, ya aduin aja sama Tuhan gitu kan. Ya, minta solusi, gimana ya Allah ya. Kalau dia jodohku, dekatkan kepadaku. Kalau dia bukan jodohku, jauhkan aja ya Allah. Gitu aja doanya gitu. Jangan kemudian pergi ke dukun, ya. Jangan sampai kalimat itu ya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, sama aja kita kayak orang Yahudi gitu ya. Kadang kita benci dengan orang Yahudi tapi tingkah laku kita mirip-mirip dengan orang Yahudi. Itu membingungkan. Itulah sahabat iDream ya, pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 dan 103. Ya, di mana pelajarannya adalah ya, jangan sampai kemudian ya, kita terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas yang melanggar ketetapan Allah, tapi kemudian kita klaim itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.